Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast kita Ngobrol Yuk bareng Dina Jan. Setelah sekian purnama. Absen. Karena ya, hal dan heal. karena satu dan lain hal. Kapan Sebenarnya sih terakhir kali? tahun lalu ya, pas masih summer kali ya. Kan I kayaknya think waktu so. kita Iya. camping masih ada update-update. Iya, tapi beneran kalau waktu kita ingat nggak sih pas kita sebenarnya sudah benar-benar niat, sudah set up semuanya, ada aja ya, mulai dari kalau nggak gantian ya anak lu sakit, anak gue sakit, terus ada lagi, Gue oh bisa, pernah ya, lo nggak bisa. ya, and then pernah lagi, ini semuanya sudah siap nih, banjir, pernah nggak? Iya kan, Iya, karena itu juga kebanjiran, technical terus problem. Udah kayak kita technical udah di sana problem. sampai akhirnya moodnya hilang. Dari moodnya semangat, tiba-tiba ya udah nggak ada, saking bermasalahnya dengan Oh terus komputer. pada lagi uh, badai salju, Oh nggak jadi iya. lagi. Astaga, ya memang bukan saatnya. Kemarin itu mungkin ya anggap aja kita tuh harus Long break. rehat sejenak. Udah nggak sabar banget Ya, nih buat bisa. Jadi hari ini kita apa tuh namanya? Let's just do it. Let's see what happen. Nggak peduli ini muka gue yang bulog. Yes, let's talk about 40 years old maybe. Yeah. No, it's a big deal karena Yes. most people bilang life begins at 40, which Tapi beneran sih. iya, menurut aku sih ngerasa in most of the part itu bener banget, ya aku. kan? Jadi gimana, mau sharing duluan nggak lo? It was actually very scary for me. Turning 40, getting old is real. Iya, Getting older is real. seru. Apalagi juga gue badan itu terasa pegal-pegal. Jadi kalau misalnya pun ada yang mau nanya, wih ada yang mau dititip nggak dari Indonesia? Kayaknya udah, gue nggak mikir yang lain lagi, Toyol. kecuali kayak tolak linu. Kayaknya gue udah perlu. Terus apa lagi? Mata, ya kan? Oh iya. Kan? Oh astaga, gue sekarang kalau baca gini, harus jarak jauh gitu, gue harus Iya, kayak lo jarak kacamata jauh sekarang. tapi Nggak kalau gue harus ini sih. harus begini. Jadi kayak, tapi memang ada satu temen gue juga begitu dia hit 40, katanya dokter sih nggak not necessarily menjadi plus, tapi matanya jadi shifting gitu, memang jadi kayak mata tua. Weaker. Jadi kayak gini ya. Mata dan badan itu semakin ababil. Tapi kalau aku ngerasa mentally segala macam, gue semakin Lebih kayak semakin ini ya, lebih semakin strong. strong dengan berbagai macam badai kehidupan Yes. yang menghantam kita secara apa ya, secara besar atau kecil segala macam. Ya, kata orang tuh apa ya itu namanya? Manis pahitnya kehidupan. Walaupun Bahasa ya tuh. masih panjang sih, tapi ya udah Ya. lumayan sih. Kalau gue lebih strong dalam arti gini, gue udah nggak terlalu peduli dengan apa kata orang gitu loh. Kayak misalnya I create my own happiness, jadi standarnya mereka gue udah tahu mungkin bukan standar gue. Terus prioritasnya orang pada umumnya mungkin bukan prioritas gue gitu. Yang ya udahlah, gue nggak perlu mikir apa yang menurut orang gue harus kayak follow the mainstream gitu. Gue udah nggak mikirin itu lagi gitu. Udah have my own boundary sama have my own decision gitu lah. Ya kan? Iya itu bener banget. Kadang aku juga ngerasa sebelumnya itu tuh aku ngerasa kayak setiap kali aku mau memutuskan sesuatu ya atau melakukan sesuatu deh, yang ada di pikiran gue itu tentang orang-orang. Ya, maksudnya kayak sekarang aku itu lebih fokusnya kepada diri aku sama my intention, kayak tujuan gue, fokus gue itu apa segala That's true. Iya, macem. Jadi kalau prioritas. iya prioritas. Sekarang tuh gue tuh lebih kayak yang skala prioritas. Gue tuh yang penting gue dulu prioritasnya, maksudnya dalam arti gue itu melakukan apa yang menjadi bagian gue untuk kayak memperkaya diri gue secara ilmu, secara spiritually, kayak ya maksudnya secara how I practice my own relationship with my God. Terus udah gitu juga healthier lifestyle kayak gitu-gitu sih. Oh dear. Tadi ke pause nggak sih? Nggak, sorry, low bad. Kayak gitu-gitu sih. Itu prioritas, jadi prioritas gue sekarang. Terus yang kedua, keluarga gue tuh seharusnya jadi prioritas yang pertama, kayak terutama anak-anak ya. Gue tuh suka ke distract orangnya, terlalu banyak ke distract. Terus kadang-kadang malah aku nggak bisa memperhatikan anak-anak aku sendiri gitu loh. Dan kadang-kadang kayak mulai mengeliminasi distraction, apa hal-hal yang membuat aku tuh nggak fokus sama apa yang prioritas gue, yang harus aku lakukan, tugas dan tanggung jawab gue sebagai istri, sebagai orang tua itu. Dan kadang-kadang itu
karena distraction itu menjadi emosional segala macam karena hal-hal yang kepada anak-anak, kepada suami karena hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan day to day life gitu loh. Kayak contohnya aku main HP nih gini-gini, terus udah gitu kayak anak butuh apa segala macam, gue karena fokusnya ke sini atau terlalu exhausted sama yang di HP segala macam, ke anak jadi keluarnya kayak jadi kurang lebih sabar segala macam, hal sepele kayak gitu tuh kadang-kadang itu it's a huge impact gitu ke anak-anak. Mereka butuh gua ada di situ, bener-bener being present with them, ngeliatin mereka, engaging sama mereka, ketawa bareng, whatever it is lah mau yang mereka lakukan. Berusaha kayak gitu sih prioritas gua, dan sekarang gua juga nggak terlalu kayak yang kalau in terms of relationship ke siapapun itu gua nggak terlalu kayak yang, berusaha untuk nggak terlalu overthinking ketika aku melakukan satu action atau apa, atau nggak mendapatkan respon tertentu, gua berusaha untuk kayak stop pikiran gua, nggak usah entertaining that thought, sudah stop sini, maksudnya ya memang mungkin kayak gitu, mungkin enggak juga. So what gitu loh, itu nggak akan mempengaruhi gua sekarang ini sebenarnya, taking on my own motivation. Ketika aku melakukan sesuatu, oh motivasi aku apa sih? Oh aku nggak ada maksud untuk apa segala macam, ya sudah, and have a peace with that. Itu sih untuk in terms of relation, dan I feel like aku lebih fokus dan lebih kayak nyantai gitu loh hidup. Ya tidak Nyantai banget, terbebani ya. nggak terbebani banget, kayak gitu. Kalau gue sih ngerasa nih 2020 sampai 21 itu kan mostly itu di my mental health journey kan, yang maksudnya the biggest learning curve in my life, di fokus ke kayak my own happiness, my family happiness, anak-anak gue gitu. Gue juga ngerasa spiritually gue juga growing. Relationship itu kan misalnya kita sama Tuhan, not necessarily cuman ke atas, tapi kan the way kita sosial ke kanan kiri itu juga harus istilahnya lo belajar tapi juga diaplikasiin gitu. Jadi gue lebih banyak kayak mengasihi orang, memahami orang, to judge less lah istilahnya gitu. Gue ngerasa sih journey gue gitu. Terus yang kalau kembali lagi yang ke mental health journey itu cukup ngerubah pandangan gue besar banget. Jadi gue belajar banyak tentang diri gue sendiri kan. Intinya gue tuh harus function in order gue juga untuk bisa jadi ibu itu, untuk bisa jadi istri itu. Nah terus karena gue belajar tentang diri gue, akhirnya juga gue dapet diagnosis dan I got medicated gitu ya. Jadi gue tuh giving grace to myself, it's way more easier. Jadinya bikin gue juga jadi tahu skala prioritas. Oke, apa sih yang bener-bener goal gue, kayak my top 3 goals tuh apa sih gitu kan. Ya keluarga gue nomor 1, suami dan anak gue itu harus kita sama-sama happy, sama-sama growing. Yang kedua, ya take care of myself. Terus juga memahami kalau oke nih gue nih masih proses loh, gue udah belajar banyak tentang diri gue sendiri, gue belajar kelemahan gue belajar kelebihan gue. Ya udah, gue berpikir oh gue jadi lebih gampang sekarang gue untuk set boundary. Apa sih yang mungkin bikin gue jadi ke-trigger, karena gue kan basically karena gue punya ADHD itu kan, gue juga orangnya emotional dysregulation, terlalu hypersensitif gitu loh, yang jadi mengganggu hidup gue. Tapi karena gue udah bisa oke gue harus set my boundaries nih, jadinya gue ngerasa itu kayak lo itu, jadinya gue kayak less distraction lah, nggak mikir yang FOMO gitu, yang gue ngerasa gue nggak harus ada di Certain crowds, ya. certain crowd yang maybe sebelumnya gue ngerasa gue harus ada di situ gitu. Kalau sekarang gue nggak ada di situ ya it's okay. Dan sometimes juga kayak gue juga ngerasa gini, oke, kadang tuh kayak you have to read between the lines juga kan. Apakah gue itu kadang tuh kalau kita nggak belong in certain group misalnya, it's not necessarily karena mungkin mereka nggak suka sama gue, bukan karena itu juga. Ya karena memang kita nggak cocok aja kan, sometimes kan like we said, you can just force friendship or what, which is sekarang gue jadi nggak baper. Ya, I totally understand, karena lu kan orangnya memang sebenarnya suka di the crowds, in the crowds, right? You like to be surrounded by other people. Kamu suka berteman segala macam. Itu pasti susah buat lu. Kalau aku sekarang tuh lebih kayak fokusnya invest my time buat orang-orang yang maksudnya give an impact in my life, kayak gitu. Dan aku nggak harus I'm okay nggak harus berada di semua grup-grup itu. Iya I'm okay with that. iya benar. Pada saat kayak lo udah bisa mengerucut kan tuh, kayak misalnya even gue kayak ngerasa sekarang tuh social media itu doesn't bother me at all gitu loh. Kayak misalnya ada berita A, berita B, or apa, itu gue nggak trigger. Walaupun gue ngerasa 40 tahun tuh gue jadi lebih istilahnya dewasa and growing. Tapi on the other hand, gue tuh semakin ngelihat hidup itu fragile gitu loh. Sebenarnya gue udah ngerasa sih dari zamannya nyokap gue meninggal sih. Cuman ya semenjak COVID yang terus gue denger
ada beberapa temen yang literally gue tahu gitu loh, terus meninggal, sakit gitu ya, memang beberapa karena COVID itu jadi kayak ngerasa ada momen yang pada saat misalnya gue megang suami gue yang gue pikir, "Aduh ini tuh gue nggak akan selamanya nih gue bisa kayak gini," gitu loh. Jadi ada perasaan vulnerable in some ways yang gue nggak bisa mengontrol seperti biasanya gue bisa mengontrol kondisi di sekitar gue. Gue ngerasa semakin tua nih semakin gue harus bikin everyday hubungan gue dan suami gue, hubungan gue anak-anak gue, hubungan gue dengan lo gitu ya. Jadi lebih berkualitas karena Mm, we'll never know, mm, ya kan? ya, ya sama. Tiap malam tuh yang aku lakukan adalah meluk Steve. Eh, Meskipun waktu itu, kalau kalau malam sebelum tidur mungkin marahan atau segala macam, tapi heeh. gue nggak peduli, gue cuman kayak yang sudah gue peluk deh. Bapakku juga meninggalkan tahun lalu segala macam. Itu kayak jadi kayak yang kayak ngebuka mata gue juga kan, kayak yang aku nggak peduli dan aku lebih kayak yang gini ya, habis aku bertengkar umpamanya, marah-marahan, nggak say sorry segala macam sama Steve, aku pasti akan selalu ngemeluk dia. Tapi kan kalau sudah tidur, ya sudah tidur aja gitu kan, terus nggak bilang maaf segala macam. Tapi Iya, keesokan harinya, gue tuh kayak yang iya karena itu, karena menyadarin kalau kita tuh very vulnerable, very fragile. Jadi kayak aku say sorry gitu, kayak text dia, "Sorry ya gue kemarin tuh kayak out of control," segala macam. Sekarang gue kayak nggak peduli siapa benar, siapa salah gitu loh. Maksudnya in life, at the end of the life, di akhir kehidupan kita tuh kayak it doesn't matter. Lebih kayak humbling myself, kayak ya say sorry dulu, nggak peduli itu siapa, aku yang salah. Karena aku juga juga aku punya punya pemikiran juga, akhir-akhir ini karena it takes two to tango. Pasti ketika ada permasalahan, dua-duanya itu punya kontribusi pada permasalahan itu. Aku nggak ngomongin pada orang-orang yang ada di abusive relationship ya, maksudnya yang very extreme, abusive relationship, tapi aku ngomongin tentang masalah-masalah ya yang day to day life. Apapun relationship-nya itu, biasanya itu takes two to tango, ya kan. Ketika ada permasalahan, ada konflik, mau kecil mau mhm, besar, kecil pun itu benar-benar ada 2 orang nih, ada 2 orang yang mereka aku melihatnya gini, 2 orang yang punya struggles in their life, their own struggles, mungkin itu ya invisible struggles yang kadang-kadang kita juga nggak menyadarin gitu loh. Ketika kita ter-trigger, itu kayak ngebuka luka-luka lama kita, entah itu trauma, kayaknya nggak ngomongin trauma yang ekstrim ya, kadang-kadang trauma-trauma yang kecil-kecil gitu yang akhirnya itu embedded, kayak ada di kehidupan kita, ada di pikiran kita, di unconscious, pikiran kita, terus ketika itu ter-trigger, jadi kita kayak, bereaksi kayak gitu. Sama pasangan kita atau siapapun, yang punya konflik sama kita, itu tuh juga punya struggle-nya masing-masing. Jadi ketika kita berkonflik, itu karena 2 orang yang very very, ya yang sedang struggling aja gitu loh, dan itu butuh, apa ya, butuh salah satu yang bisa humbling themselves untuk bisa kayak, ya just say sorry or quit it or just, or just talk about it, ya kan? or Karena yes, talk yes. about it, yes, which is not easy to talk about like why we are struggling about that. Atau ya kadang-kadang tuh kalau kalau aku sama Steve sih mesti kayak as easy as, "Sorry, aku ngelakuin ini karena kayaknya ketika aku kayak gini, itu tuh karena itu ngingetin aku di hal kayak gini, aku merasa kayak nggak divalidasi nih perasaan gue, atau aku merasa Mhm, kayak mhm, gue tuh sudah kerja keras gini 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 gini, tapi lu kayak nggak ngelihat apa kerjaan gue segala macam, hal kayak gitu. Atau hal kayak gini, aku tuh punya ekspektasi kalau suami itu harusnya gini 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 gini, tapi atau day to day life, jadi ibu rumah tangga mhm, yang capek harus bersihin rumah, kok mhm, lu kotor lagi anak-anaknya, gitu-gitu. Hal-hal kayak gitu gitu, iya, hal-hal yang sepele, antara ekspektasi, antara trauma, masa lalu, antara apapun itulah, our own struggles, invisible struggles atau whatever it is yang menjadi kontribusi dari yang mengkontribusikan dari, di satu konflik kayak gitu. Jadi sekarang aku belajarnya lebih kayak yang, ya berusaha humbling myself and bite my own tongue. Kayak apalagi kalau sama suami gitu ya, kadang-kadang kan kayak yang, kayak, gue juga kadang kan orangnya tuh impulsif gitu, impulsif dalam mhm, arti untuk tidak berkomentar itu kayaknya susah susah banget. banget. Padahal sebenarnya komentar gue nggak akan helpful juga gitu. Mhm, Kadang kan gue mhm, cuma mau komentar karena gue pengen orang itu tahu apa yang gue rasain gitu loh. Kayak misalnya mhm, gue lo nyebelin ya lo harus tahu gue sebel gitu loh yang kayak gitu. Tapi ya gitu benar gue harus kayak in order untuk dua orang ini menjadi sukses dalam berhubungan ya kadang memang you have to bite your own tongue ya kan. Tapi kadang iya, sebenarnya biting your own tongue itu juga buat kita karena iya, kadang literally, impulsivity kita dalam bicara itu juga sebenarnya nggak not necessarily good buat kita juga kan. Maksudnya buat orang lain juga itu nggak bagus gitu kan, tapi sebenarnya mhm, buat kita juga nggak bagus karena apa, kalau gue mostly biasanya gue tuh regret
Mhm. Belakangan yang Sama sesuatu yang, "Kok sama. bisa ngomong kayak gitu?" Gitu. Karena gue juga belajar soal diri gue, karena itu Mhm. kemungkinan terjadi di diri gue, jadi gue jadi yang, "Ah, gue jangan ngomongin, gue tahu nih gue ngomong nanti gue nyesel nih." Walaupun memang beberapa Mhm. kali slip out gitu. Well, ya, itu kan kayak proses ya, tapi kan ketika kita sudah menyadarin atau kita oke sadar dan kita melakukan sesuatu yang kita mau pikir itu sesuatu yang baik buat kita, buat relationship kita dan segala macam, itu takes a battle, like daily battle, ya nggak sih? Maksudnya Iya, tiap hari kita tuh kan sudah kayak autopilot-nya itu kayak di apa, kita yang old us gitu loh, yang kita yang lama, yang masih yang autopilot bangun kayak grumpy umpamanya kebiasaannya kayak gitu kan. Untuk kayak bisa diceria gitu kan juga nggak gampang gitu. yes, Jadi kayak harus atau relationship itu ya masih kayak up and down kayak gitu. Tapi ketika ya aku berusaha ketika aku waras, sudahlah langsung belajar untuk impulsivitasnya itu aku arahkan kepada impulsivitas yang positif, yang kayak, ya udah aku impulsif, ya udah aku minta maaf dulu, kayak impulsif yang ke arah situ instead of like mhm, apa, complaining segala macam kayak gitu. Ya kalau tahun 2020, 2021 itu kayak bener-bener an eye opening buat gue sih ya, kayak kamu bilang ketika kita menyadari kekurangan kita, kelemahan kita, 2 orang ADHDers di sini, Dewi dan Dedina, yang kita akhirnya aku menyadari gitu loh, kenapa punya answer, punya jawaban atas kenapa aku everything bereaksi makes seperti sense, ini. right? Ya, Iya kan, everything jadi makes kayak sense. Meskipun aku masih kayak yang belajar, masih yang struggling juga tentang diri aku sendiri dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi memang benar harus journey-nya itu memang ke di kita sendiri. bener, Tapi permasalahannya waktu itu, okay, the good thing about that is like I understand myself better. Tapi the bad thing is like I kind of kayak force Steve ini untuk kayak ngertiin gue dong, gue tuh kayak gini loh, ini loh mhm, bukunya ini bukunya iya kayak iya, di listnya gue gitu. Tapi iya iya, oke, itu journey-nya di pro dan kontranya di journey awal. Tapi setelahnya itu kita tuh fokus gue ke anak-anak sih. Kayak aku belajar tentang anak-anak, aku baca buku-buku tentang kayak parenting segala macam dan understanding kayak berusaha untuk merubah dikit-dikit merubah kayak approach aku tentang parenting kayak gitu. Tapi at some point dan aku kayak forcing these new ideas yang gue dapatkan tentang parenting segala macam ke Steve nih. Ini buku-buku ini bagus-bagus kayak mhm, gitu kan. Tapi aku lupa at some point itu, eh terus how about him? Gimana dengan dia, dengan suami gua yang, oke aku merasa mau divalidasi nih, terus udah gitu ngajarin dia kayak, anak-anak kita tuh perlu divalidasi, kayak gitu-gitu. Tapi aku tapi lo lupa nggak untuk bisa ngevalidasi suami lo mendengarkan sendiri. exactly, dan untuk nge-diminish kayak pikiran dia, pola pikir dia, segala macam itu it's as hurtful gitu loh, maksudnya buat dia sebenarnya kan, kayak tapi aku nggak nyadarin itu. Tapi for me it's a journey juga. Kita tuh baru baru bisa menyadarin semuanya itu balik lagi ketika kita belajar tentang diri kita sendiri. Terus orang-orang yang signifikan di kehidupan kita dan and it's okay dalam journey itu ketika ada struggle di situ, ada whatever it is lah. Itu se-journey aku juga belajar untuk kasih grace buat diri gua sendiri gitu untuk kayak yang belajar dan melakukan kesalahan. It's okay karena aku tuh manusia, aku nggak akan bisa perfect gitu. Tapi I am moving forward. I believe that I'm moving forward toward a better direction gitu loh, a good Mhm, direction. I really hope kayak gitu. Tapi semuanya itu pasti di journey ini tuh pasti banyak hal yang bisa kita pelajarin dan ambil hikmahnya lah kayak gitu. Dan sekarang aku di saat yang kayak di titik yang kayak berusaha untuk lebih memahamin suami jadi kayak talking about like berusaha beneran. untuk memahami orang juga pada saat gue tahu bahwa gue punya diagnosis, punya invisible Mhm, disability, gue juga punya my trauma, my mhm, PTSD and everything ya. Itu jadi setiap individu yang gue temuin ya, misalnya mereka tuh ada aneh-anehnya gitu ya, ada nyebelin-nyebelinnya gitu ya. Gue tuh sekarang nggak yang kayak, "Ih, aneh banget sih tuh orang," gitu, nggak yang kayak gitu. Gue jadi malahan bisa kayak berusaha untuk, "Wah, pasti dia tuh going through something yang yes, probably, eee, bikin dia seperti sekarang," gitu. Jadi gue juga ngerasa yes, kayak my level of, compassion itu juga growing mhm, untuk bisa lebih memahami mereka gitu. Oh, mungkin sebenarnya mhm, dia sama aja kali kayak gue, dia juga punya mhm, trauma yang mungkin dia sendiri nggak sadar. Karena kan kalau mhm, kita ngomongin soal invisible disabilities, ngomongin soal understanding your trauma gitu, itu kan nggak semua orang paham, nggak semua orang mhm, mungkin bisa ngasih waktu untuk belajar tentang itu. Kalau gue kan ngelewatin proses diagnosis, ngelihat orang kekurangannya itu sebenarnya it's not necessarily pribadi dia, tapi mungkin dia dengan baggage-nya mereka, mhm, itu gue lebih gampang, ya mesti lebih bisa belajar mungkin ya mereka mhm. punya hard day at Ngomongin home. masalah itu, lagi baca buku nih. Ini kebalik nggak sih? Enggak kebalik. Everybody's normal until you get to know them. Iya,
Ini bener banget, anyways Bener gitu. banget. Dan ketika kita tuh punya masalah sama orang atau punya, ya tadi kalau bilang ekspektasi, tapi kan kita nggak pernah tahu ya maksudnya ada di otaknya mereka waktu itu mereka juga Iya, sebenarnya mungkin lagi struggling juga yang kita nggak yes. tahu gitu. Dan of course yang kita punya pikiran sekarang ini itu tuh kan juga helps us to grow as a person. Tapi tetap aja ini tuh kayak day to day battle tetap maksudnya kayak Iya, nggak maksudnya bisa kita kayak berubah cek nggak kayak bukan kayak tiba-tiba yang kita switch on yes, exactly. Tetap yes, aja kita kayak yang oh ya kadang-kadang masih ada punya pikiran apa masih entertaining our negative thought yes, whatever tapi masih kayak yang iya. itu kayak muscles like training our muscles tapi yang kayak sekarang ini kita training our brain untuk bisa exercising like okay negative thought ini sudah ayo Yes. stop it kayak gitu Iya, kayak gitu. tapi juga menurut gue tuh ya, kalau lo udah bisa giving grace to yourself dan udah bisa nerima Mm, diri lo, sebenarnya lo juga otomatis itu akan lebih paham bahwa mm, mungkin mm. lo understand sekarang, mungkin lo bisa think clearly sekarang, tapi mungkin misalnya beberapa hari lagi lo ada setback gitu, 1, 2 langkah mundur, it's And actually that's okay, okay. that's okay. Everybody has their moments kan. Mm, One of mm, those mm, days mm, itu pasti ada. mm, mm. Iya, terus nanti atau enggak mungkin Apalagi nanti kalau zamannya iya, PMS. oh enggak, kalau PMS gue udah susah dari semuanya. Terus juga nanti mungkin kita kayak 1, 2 tahun lagi ngelihat ke belakang, sebenarnya ya kita masih banyak flow, tapi kan ya gitu ya, Iya, kita growing ya. Kita we're growing growing. growing by how many percent nggak tahu, tapi yang jelas kita growing. Well, yeah, and then I believe that aku percaya kita tuh nggak bakalan ketika kita punya setback dan lain sebagainya itu nggak akan kayak yang balik ke zero gitu loh. Tapi pasti we will bounce back gitu loh ketika kita tuh punya apa namanya as long as kita punya punya kemauan untuk tetap growing dan kita ada di komunitas surrounded ourselves itu dengan orang-orang yang juga growing. Ada kan kayak That's maksudnya right. kita punya orang-orang teman-teman yang mungkin atau lingkungan yang pola pikirnya masih sama untuk bisa diajak growing bukan diajak sih maksudnya kita kan bisa melihat ya Kita ya different pace aja kan, ya maksudnya kadang memang or ya a tapi different pace ya. iya, ya 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 mungkin kita mengakhiri obrolan panjang kita kali ini, kayaknya ya 40 tahun ini sih gue juga harus bisa kayak gue mengambil hikmahnya selain yang tadi kita omongin, juga kayak siapa sih yang harus gue uh, give a shout out or give thanks to kan, karena kan proses kedewasaan kita ini walaupun memang mostly kita belajar sendiri, tapi kan sebenarnya secara tidak sadar karena kita tuh sebenarnya surrounded by positive people yang selalu percaya sama kita gitu loh. Kadang kalau Mm-mm. kita lagi aneh-anehnya gitu, yang mereka tetap ada di situ untuk support kita. Jadi kalau kita maju mereka cheering. Menurut gue sih gue harus tetap bisa apa ya, meng-acknowledge Effort atau kontribusi mereka di more. hidup gue ya kan ya kan. Ya kayak misalnya Mm. gue pengen bilang bahwa gue tuh uh, bisa more fokus juga karena gue punya the best support system di sini, which is salah satunya lo. Jadi gue mau juga Jadi lagi er. gue juga mau meng-acknowledge inilah apa namanya, sebenarnya gue appreciate banget hubungan gue sama lo. Jadi Oh. walaupun kadang banyak gila-gilanya, banyak ya sebenarnya ya lo tuh my circle. Thank you for whatever you do to make me a Well, it's the better person. same. Yeah, the feeling is mutual. Meskipun kita kadang-kadang juga Iya, kalau gua sama tampaknya Dina tuh baik-baik udah saja. kayaknya kayak gua sama Dina tuh udah kayak kakak adik. Kadang ya ada sebel-sebelnya, kadang juga emosi membara, Iya, tapi ya gitu, iya, kita tuh pasti balik lagi lah. iya. Apalagi kalau PMS, terus berdua Aduh, iya. dibarengin ya Tuhan, ya Allahku, Aku ngerasa survive. ngerasa ngerasa in a better relationship sama kamu sih sebenarnya. Karena kan memang ya itu the real what I think that's what real friendship is like ketika lu apa namanya nggak hanya yang happy doang. Maksudnya ketika lu struggling, aku bisa ada di situ ketika gua struggling, lu ada di situ dan ketika kita pun struggling with each other, kita bisa memproses itu berdua secara sehat. Yes. It is the most Mhm, important and valuable thing, right? Which is mhm. kan kita kan masih kayak fine tuning, right? Kayak masih oke kamu kayak gini kalau aku bereaksi tapi tetap aja maksudnya ya balik lagi ketika kita punya konflik segala macam itu kan pasti pasti dua-duanya ini dua orang yang sama-sama Mhm. gila yang nggak normal ini kan terus kayak wah gitu kan tertrigger segala macam tapi ya ada proses ketika kita oke keep space with each other terus berusaha untuk kayak memproses semuanya talk about whatever we've been through apa apa pola pikir kita segala macam to be able to talk about it is not in every relationship I can do that like not everybody can have that capacity and also opportunity to be able to tell like what about our feelings ketika kita itu feeling hurt by others segala macam is Mhm. not that easy and to be able to talk about that is I think it's
very important and valuable dan aku ngerasa itu sehat. I only need that 1 or 2 friends just to keep me going gitu loh, yang udah kayak udah going and growing. Yes, that's true. Ya, begitulah kira-kira untuk hari ini. yang fun-fun dong, yang fun-fun. Gimana? Apalagi nih, yang fun-fun yang after 40 itu adalah kita dengan juga mau celebrate our physical changes too. Oh, iya. Kita nggak sekecil ini, tapi kita we've lost a lot. Ya, coba berapa kilo kamu turun coba? Dina turun hampir 30 kilo. Oh wow, gue turun 20 kilo. Ya tapi Tuh, masih. Ntar. No, 15, sorry. 15 Aku kilo. ngomongnya pounds, sorry, 30 pounds. So, ya sekitar hampir 15 lah, 13, 14, antara 13 sampai 15 kilo lah, kayak gitu. Gue turun 20 kilo. Nanti kita bakal ngomongin ya journey kita ini. Intinya, kita going strong. Tapi sih maksud gue apapun, maksudnya you have to love your body, not necessarily you have to be thin, tapi you have to be healthy and happy. Iya, you're still betul. beautiful gitu. Yes. Yes. Iya, bukan masalah size-nya sih, tapi kayak how kayak proses kita untuk healthier lifestyle itu bisa sebenarnya berpengaruh juga kita mentally kayak gitu. Iya sih. Ya. Masih on the journey, kan kita baru setahun kurang ya. Journey ini. But I'm happy, mungkin aku nggak sekecil dulu sebelum punya anak segala macam. Tapi aku sudah reach that goal sih. Cuman nggak selangsing kayak yang muda-muda, tapi I'm happy where I am right now. Gue juga. Mungkin gue belum ini ya berat idealku ya, tapi gue udah happy saat ini. That's the most important thing. Anyways, baiklah. Alright, sampai sini dulu. Bye.